Timur Tengah berkecambuk finalisima Argentina versus Spanyol batal. Argentina versus Spanyol dalam finalisima masih belum jelas nasibnya. Sedianya partai tersebut akan digelar di Qatar, tapi Timur Tengah sedang berkecambuk perang. Dilansir dari ESPN, pada tanggal 27 Maret di Lusail, Qatar, sedianya akan digelar finalisima antara Argentina versus Spanyol. Itu adalah duel pemenang antara Copa America versus Euro. Apa daya, perang Timur Tengah membuat Qatar membatalkan dan menunda seluruh kompetisi olahraga sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nagelsmann bakal tetap bawa Goretzka ke ajang Piala Dunia. Julian Nagelsmann memberikan bocoran skuad Jerman untuk ajang Piala Dunia 2026. Ia bakal tetap membawa Leon Goretzka meski performanya menurun bersama Bayern Munchen. Julian Nagelsmann mulai bersiap untuk bisa membawa timnas Jerman tampil di ajang Piala Dunia. Ia sudah punya kerangka tim untuk dibawa di ajang tertinggi sepak bola dunia tersebut. Nagelsmann butuh Goretzka karena punya kemampuan duel yang menarik. Hal dibutuhkan Jerman untuk bisa melakukan pressing tinggi dan menghalau umpan panjang di ajang Piala Dunia. Citra parah di Madrid, Rodrigo harus absen di ajang Piala Dunia. Kabar buruk datang bagi Real Madrid setelah mereka mengumumkan kondisi terkini dari Rodrigo Goes. Penyerang asal Brasil itu dipastikan mengalami cedera serius yang mengakhiri musimnya lebih cepat. Los Blancos mengkonfirmasi bahwa Rodrigo menderita ACL dan robekan meniskus eksternal di kaki kanannya. Cedera ini juga secara resmi menghapus peluangnya membela timnas Brasil di ajang Piala Dunia, turnamen yang selama ini menjadi salah satu impian terbesarnya. Habis menang 8-0, ex-Chelsea ini malah dipecat oleh Flamengo. Seorang pelatih biasanya dipecat usai timnya kalah, namun hal sebaliknya terjadi dengan Felipe Luis. Ia justru didepak oleh Flamengo usai menang besar 8-0. Flamengo menang besar 8-0 atas Madureira untuk melaju ke Karucia Champion Final. Terlepas dari kemenangan besar tersebut, performa Flamengo mengawali musim ini dengan tak terlalu baik. Hal itulah yang kini menjadi penyebab utama Felipe Luis dipecat. Arab Saudi tak aman, Cristiano Ronaldo pergi. Arab Saudi tak aman karena sedang ada perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, dan Cristiano Ronaldo bersama keluarganya sudah pergi dari sana dan terbang menuju Madrid. Flight Radar 24 menunjukkan bahwa jet pribadi milik Cristiano Ronaldo yakni Bombardier Global Express terbang tinggalkan Arab Saudi melintasi Mesir dan juga Mediterania sebelum akhirnya mencapai tujuannya di Madrid, Spanyol. Manchester United wajib lolos ke Liga Champions musim depan. Kapten MU yakni Bruno Fernandes angkat bicara seputar pentingnya Liga Champions bagi Manchester United musim depan. Ia menyebut bahwa Setan Merah menderita tanpa Liga Champions dan mereka harus mengupayakan agar bisa kembali ke kompetisi elit tersebut. Menurut Fernandes, absen dari Liga Champions memberi efek yang kurang baik bagi skuad Setan Merah karena banyak pemain yang pada akhirnya minim mendapatkan kesempatan untuk bermain. Fernandes yakin bahwa para pemain MU lainnya juga ingin bermain lebih banyak di musim depan. Jadi mereka harus mengupayakan skuad tenaga untuk bisa finish di posisi 4 besar musim ini. Manchester City uji coba formasi 4-1-3-2. Manchester City akan bertandang ke markas Nottingham Forest di City Ground, dan fokus utama jelang lawatan ini terletak pada satu potensi perubahan di lini tengah. Pep Guardiola diperkirakan tetap mempertahankan struktur 4-1-3-2, namun memberi kesempatan kepada Tijani Reinders untuk tampil sejak menit awal. Situasi kebugaran dari Nico O'Reilly yang diragukan membuat ruang bagi gelandang asal Belanda tersebut untuk bisa menunjukkan pengaruhnya sejak laga awal. Jika mampu menyatu dengan ritme permainan dari Bernardo Silva dan juga Ryan Cherki, struktur 4-1-3-2 Guardiola akan memiliki kedalaman kreativitas yang lebih cair. Arne Slot masih hati-hati mainkan Jeremy Frimpong. Manajer Liverpool yakni Arne Slot masih berhati-hati untuk bisa memainkan Jeremy Frimpong. Ia tak ingin memforsir Frimpong yang baru saja pulih dari cedera. Frimpong kembali bermain usai cedera selama 1 bulan saat Liverpool mengalahkan West Ham United kemarin. Walau begitu, Arne Slot tak mau membebani Jeremy Frimpong, mengingat Liverpool masih berlaga di 3 kompetisi yang berbeda. Alvaro Arbeloa sebut Real Madrid belum menyerah gelar juara La Liga.
Pelatih Madrid yakni Alvaro Arbeloa menegaskan bahwa timnya belum menyerah dalam perebutan gelar juara La Liga Spanyol pasca mereka kalah mengejutkan dari Getafe. Masih ada 36 poin tersisa dan kami tidak punya tujuan lain selain berjuang untuk meraih 36 poin tersebut. Tidak ada seorang pun di sini yang akan menyerah. Ini Real Madrid dan tidak ada yang ingin menyerah sampai akhir pertandingan, ujar dari sang pelatih Real Madrid tersebut. Martin Paes dikritik tajam. Kiper timnas Indonesia Martin Paes justru mendapatkan sorotan tajam usai mencatatkan clean sheet pertamanya bersama Ajax. Kritik itu muncul meski sukses menjaga gawangnya tetap tak kebobolan dalam lanjutan Liga Belanda. Penampilan dari Martin Paes tak sepenuhnya menuai pujian. Mantan pemain dari Ajax yakni Kenneth Perez justru melontarkan kritik yang pedas. Dia menilai mantan pemain dari FC Dallas tersebut terlalu berisiko saat membangun serangan dari belakang. Manchester City pantau pemain akademinya yang bersinar di Dortmund. Manchester City dikabarkan tengah memantau situasi dari mantan pemain akademinya yang saat ini bersinar di Borussia Dortmund yakni Felix Mega. Salah satu media Jerman Sky Sport melaporkan jika Man City sangat tertarik dengan Felix Mega. Ketertarikan tersebut membuat The Citizen terus memantau situasinya. Felix Mega sendiri masih terikat kontrak dengan Dortmund hingga tahun 2028 dengan gaji 5 hingga 6 juta euro per musimnya. Namun dengan adanya keinginan untuk bisa memperpanjang kontrak, Dortmund juga siap untuk bisa menaikkan gaji dari sang pemain. Liverpool, Arsenal, dan Barcelona saling sikut demi bek andalan Inter Milan. Alessandro Bastoni berperan penting saat Inter menjuarai Serie A dan melaju jauh di kompetisi Eropa dalam beberapa musim terakhir. Konsistensinya membuat namanya kini mulai dikaitkan dengan sejumlah raksasa Eropa. Minat terhadap Bastoni datang dari Inggris dan juga Spanyol. KFZ melaporkan bahwa Liverpool dan Arsenal memantau situasi dari sang pemain bertahan. Liverpool melihat Bastoni sebagai sosok ideal untuk memperkuat regenerasi di lini belakang mereka jika Virgil van Dijk pergi. Di sisi lain Arsenal juga mencari tambahan kualitas di jantung pertahanan. Arsenal unggul AC Milan dalam perburuan gelandang milik Bayern Munchen. Leon Goretzka dipastikan akan mengakhiri perjalanannya bersama Bayern Munchen di akhir musim nanti. Gelandang internasional Jerman tersebut mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Allianz Arena setelah kontraknya selesai. Arsenal disebut berada dalam radar yang kuat untuk bisa mendatangkan gelandang 31 tahun tersebut. Ketertarikan The Gunners bukan hal yang baru karena sebelumnya sempat mencoba mendatangkannya pada bursa transfer Januari yang lalu. Selain Arsenal, Tottenham dan Atletico juga dikabarkan memantau situasi dari sang pemain. Manchester United prioritaskan gelandang box-to-box harga 700 miliar. Manchester United mulai mempercepat rencana perombakan di lini tengah jelang bursa transfer musim panas dengan langkah konkret mengarah kepada gelandang Mamadou Sangare. MU dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran sekitar 35 juta euro atau sekitar 700 miliar rupiah untuk pemain milik RC Lens tersebut. Mamadou Sangare muncul sebagai kandidat yang terdepan. Departemen rekrutmen menilai gelandang milik RC Lens tersebut cocok dengan profil box-to-box yang diinginkan dalam evolusi taktik dari Michael Carrick. Alisson Becker jadi rebutan di Italia. Inter Milan kini berburu Alisson Becker. Mereka kabarnya mulai mempertimbangkan langkah serius untuk bisa memboyong kiper milik Liverpool tersebut. Alisson bukan sosok asing bagi publik sepak bola Italia karena ia pernah membela AS Roma sebelum pindah menuju Liverpool. Kontrak Alisson sendiri di Liverpool tersisa hingga Juni 2027. Meski begitu, kepindahannya di musim panas ini sangat mungkin bisa saja terjadi. Liverpool diam-diam pantau Jarell Quansah lagi. Menurut laporan dari Tim Tong, Liverpool kini memantau perkembangan dari Jarell Quansah. Pemandu paket Liverpool dilaporkan hadir dalam 4 laga terakhir Leverkusen, periode di mana klub Bundesliga itu hanya kebobolan 1 gol saja. Liverpool memang sedang duduk di peringkat ke-6 Bundesliga, tetapi mereka memiliki rekor pertahanan terbaik ketika setelah Munchen dan juga Borussia Dortmund. Liverpool sendiri disebut memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan yang mulai aktif di tahun 2027.
Liverpool masukkan bintang RB Leipzig dalam daftar calon pengganti dari Salah. Liverpool dilaporkan sudah benar-benar melancarkan usahanya mencari calon pengganti dari Mo Salah yang perlahan tak lagi muda dengan mengincar bintang RB Leipzig yakni Yan Diomande sebagai sosok yang terbaru. Laporan dari Sky Sport menuliskan bahwa Liverpool memantau Diomande secara intensif. The Reds membutuhkan pemain dengan kecepatan tinggi serta kemampuan teknis di atas rata-rata untuk mengisi pos Mo Salah di sisi sayap. RB Leipzig dilaporkan siap membuka pintu negosiasi bagi tim manapun andai mereka membawakan setidaknya 83 juta pound sterling. Menang 3-0, Blaugrana tetap tersingkir. Barcelona berhasil mengalahkan Atletico Madrid 3-0 dalam duel leg kedua semifinal Copa del Rey. Sayangnya kemenangan ini tak cukup mengantarkan Blaugrana ke final karena mereka kalah ketika 3-4. Marc Bernal menjadi bintang dengan 2 golnya, sementara Rafinha menambah 1 gol lewat titik penalti. Atletico Madrid yang dilatih oleh Diego Simeone datang dengan modal kemenangan 4-0 di leg pertama di Wanda Metropolitano. Miskin taktik, Liverpool tumbang dramatis. Liverpool menyanyiakan peluang emas untuk bisa menembus 4 besar Liga Inggris setelah tumbang 1-2 di markas Wolverhampton. Gol Rodrigo Gomez dan Andre memastikan 3 poin untuk tuan rumah. Liverpool sendiri sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Mo Salah di menit ke-83. Namun gol Andre di masa tambahan waktu membuyarkan harapan tim asuhan dari Arne Slot tersebut. Hasil ini membuat Liverpool tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 48 poin.